Preseason sudah selesai, tim-tim juga sudah melakukan transfer meskipun masih akan dibuka sampai ke akhir Agustus. Tapi akhir pekan ini Premier League musim baru 2024-2025 akan dimulai. Dimulai dari tanggal 17 Agustus pagi itu MU lawan Fulham. Jadi gue akan coba untuk prediksi mulai dari papan bawah siapa yang degradasi, mid table bahkan sampai ke juaranya, top 4. Ini dia. Kembali ke Charles Jam dan kembali ke CJM Podcast. Jadi seperti biasa format audio bisa Anda dengarkan di YouTube Music. Kalau misalnya mau lihat visualnya, videonya bisa ditonton di YouTube. Kita akan langsung mulai saja tanpa basa-basi dari bottom 3. Prediksinya ada di sini. 2 dari 3 tim promosi Championship musim lalu saya prediksi untuk degradasi kembali, kecuali Ipswich. Jadi ada Leicester City sama Southampton yang menurut gue akan sulit untuk bersaing di Premier League. Fulham, tim yang sebenarnya musim lalu ya lumayan karena mereka itu musim lalu ada di posisi 13 tapi kehilangan salah satu pemain kunci mereka. Anda tahu mungkin Joe Palhinha yang dijual ke Bayern. Memang mereka dapetin profit lumayan besar dari situ, tapi menurut gua signing mereka juga sejauh ini masih belum ada pemain yang benar-benar bisa menggantikan Palhinha, pemain yang sangat bagus tentu saja. Jadi itu akan sangat berpengaruh, dan dengan tim-tim lain Premier League musim ini gak tahu kenapa ya banyak sekali tim-tim besar yang, kecuali Liverpool ya, ntar kita bakal bahas itu spesifik, tapi upgrade squadnya Liverpool dan City. Jadi akan cukup sulit, bahkan tim-tim seperti Aston Villa, West Ham yang sebenarnya kan ya Aston Villa lu mungkin bisa bilang top 4 karena musim lalu finish posisi 4 gitu ya, tapi signing mereka pemain-pemainnya top sekali, jadi akan susah untuk Fulham bersaing. Gue tahu Fulham baru saja mendatangkan Emil Smith Rowe, tapi apakah dia cukup seorang diri pemain yang kalau kita lihat musim lalu di Arsenal juga mainnya nggak bener-bener reguler, jadi akan sulit. Terus Leicester City, kalau misalnya kita lihat squad mereka ini, memang ada Jamie Vardy, tapi ini bukan Jamie Vardy berapa 5-6 tahun lalu. Ya waktu itu berhasil juara Premier League itu musim 14-15 kalau nggak salah, 10 tahun lalu bahkan, situ udah lama sekali. Patson Daka juga masih ada situ. Mereka masih punya nama-nama seperti Mafididi, tapi cukupkah? Terus mereka baru datengin dari Brighton kan, Facundo Buonanotte. Gua rasa squad ini kalau dilihat, apalagi kalau misalnya mereka kehilangan pemain seperti Harry Winks atau Ndidi yang mungkin saja mereka jual, akan sulit untuk bersaing di Premier League. Sama halnya dengan Southampton. Southampton itu datengin Ben Brereton Diaz dari Villarreal. Dia juga pernah punya pengalaman main di Championship Premier League kan. Tapi tipikal striker yang ya bagus di Championship, ketika promosi ke Premier League tidak bisa mencetak gol lebih dari 20-30 gol. Jadi bukan striker Premier League aja gitu loh. Adam Armstrong juga sebenarnya pemain bagus, tapi kualitasnya kualitas Championship, bagus di Championship. Terus Lallana kan balik ke Southampton. Terus ada siapa lagi? Flynn Downs kalau salah, main baru mereka juga. Dan penjaga gawang pun juga Bazunu tuh mantan pemain City kalau nggak salah, tapi ya biasa mantan pemain City-nya adalah bukan kiper reguler gitu loh, kiper backup, kiper cadangan ketiga keempat gitu kan. Alex McCarthy harusnya yang jadi starter. Kalau misalnya lihat squadnya ya bagus-bagus aja, tapi untuk Championship. Jadi Leicester, Southampton, Fulham menurut gue akan sulit untuk bersaing dan akan degradasi. Ipswich Town, saya prediksi lolos dari jurang degradasi, mereka ada di posisi 17. Dan ya mungkin sedikit aneh, karena kalau misalnya kita ngeliat ke signing mereka, squad mereka saat ini ya gak beda jauh sama Leicester gitu kan. Mereka datengin pemain-pemain seperti Muric dari Burnley, abis itu ada Jacob Greaves, 20 juta dari Hull, dan tentu saja Liam Delap dari Manchester City. Ini tipe-tipe pemain muda yang ya di klub seperti City ya susah dapat jam terbang. Dan ketika dia pindah, kalau misalnya development dia selama ini bagus di City, dia harus bisa buktiin diri. Jadi bisa jadi faktor Ipswich selamat dari jurang degradasi. Tapi bukan cuma itu doang. Ini soal manajer. Alasan kenapa gue naruh Leicester di bottom 3 dan Ipswich tidak adalah karena Kieran McKenna stay di Ipswich, at least untuk sekarang. Kita nggak tahu, ini kan perubahan manajer Premier kan bisa sangat cepat terjadi kan. Bisa aja ntar Chelsea ternyata mecat Maresca malah digantinya sama McKenna atau gimana, kita nggak tahu. Maresca kan manajernya Leicester gitu loh. Dan ya McKenna berhasil ngebawa Ipswich back to back promosi dari League One ke Championship. Jadi ya menurut gue ini sesuatu yang harus bisa ditahan sama mereka, karena misalnya enggak ya masalah. Dan kita tentu saja ngomongin juga tentang klubnya Elkan Bagot yang ya mungkin ada sedikit bias, harapan Ipswich tetap stay di Premier League, terus perpanjang kontrak Elkan ntar main di Premier League. Tapi kita udah bahas soal Elkan di itu podcast berbeda gitu ya. Jadi kira-kira itu untuk posisi 17. Terus untuk 14-16 ada Brentford, Nottingham Forest, dan Wolves. Wolves ini baru saja kehilangan Pedro Neto 60 juta ke Chelsea dan Max Kilman. Kilman tuh setau gue kapten mereka. Gue gak tahu harganya Kilman bisa 45 juta ke West Ham kan. Maksudnya untuk pemain yang ya bagus tentu saja, cuman maksudnya apakah dia level center back
yang bisa nanti dipanggil ke timnas senior Inggris kayaknya belum gitu kan. Dan usia dia pun sudah berapa? 26, 27. Dibilang pemain yang masih di bawah 24 yang masih bisa berkembang juga enggak juga gitu loh. Tua juga enggak sih. Tapi ini gue baru nyadar Bueno dipinjemin ke Feyenoord ya. Sudah tidak ada Bueno berarti. Tapi ini akan berpengaruh tentu saja. Terus mereka transfer in-nya kan ada si siapa ini? Thomas Doyle dari City. Ini lagi-lagi mirip kayak Liam Delap di Ipswich lah ya, pemain-pemain muda yang jarang dapat jam terbang tapi dari City gitu kan. Secara training dan lain-lain dilatih sama Pep gitu loh. Jadi mungkin bisa perform. Terus ada Rodrigo Gomez dari Braga 15 juta sama minjem Larsen dari Celta Vigo. Jadi signingnya pun juga so-so. Agak sulit. Padahal mereka dapat profit dari penjualan hanya 2 pemainnya ya 100 juta. Pedro Neto plus Kilman. Ini akan, karena kan sekarang kita kalau misalnya prediksi, gue kan prediksi tuh saya sebelum dimulai Premier League. Tapi kan transfer window masih dibuka sampai akhir Agustus gitu loh. Jadi masih bisa banyak yang berubah. Dan gue rasa Wolves harusnya akan spend duit sih dalam waktu 2 minggu ini. Karena kalau misalnya enggak, masalah buat mereka. Terus ketika Forest, mereka itu kalau gak salah sempat datengin pemain dari Fiorentina. Coba kita lihat, Milenkovic, Nikola Milenkovic ya, 14 juta, center back yang cukup bagus, jadi mungkin bisa membantu mereka. Terus ada Elliot Anderson, 40 juta, ini tax pemain Inggris sepertinya ya. Center mid juga dia dari Newcastle, jadi pemain-pemain seperti Carlos Miguel kan dari Corinthians, terus ada Jota Silva yang kita belum tahu, gue juga gak pernah lihat mereka main seperti apa, tapi bisa jadi bagus dan mereka gue prediksi bisa selamat dari degradasi. Terus ada Brentford, nah Brentford ini orang-orang waktu itu kira mungkin mereka akan kehilangan si Ivan Toney kan, tapi ternyata stay. Dan ya Ivan Toney akan main setelah kemarin di Euro kan yang dilakukan, dia akan main. Terus mereka baru aja datengin Fabio Carvalho yang ya mungkin agak sedikit mengejutkan termasuk buat gua. Lebih ke Liverpoolnya, meskipun tadi kita bakal bahas Liverpool tentu saja di atas ya, tapi kenapa mereka jual Carvalho gitu loh? Maksudnya apakah tidak mau dikasih kesempatan semusim dulu? Apakah slot cukup untuk menentukan masa depan Carvalho hanya dari preseason? Berapa pertandingan doang kemarin kan. Dan menurut gue preseason juga mereka lumayan gitu kan. Jadi tidak tahu alasannya apa, tapi ya untuk Brentford ya ini tambahan yang bagus sebenarnya. Dengan adanya kalau misalnya benar-benar stay ya, ini sebenarnya masih bisa berubah. Ivan Toney masih bisa dijual, tapi sepertinya sih untuk sekarang kelihatannya akan stay. Kita coba lihat untuk transfernya mereka. Jadi Carvalho itu ada angkanya 31 juta. Terus mereka datengin Thiago Rodriguez, striker dari Club Brugge, 33 juta. Ini jarang-jarang loh pemain dari ya Liga Belgia gitu loh yang maksudnya gak terlalu dikenal. Market value cuma 6,5 juta. Dan datanginnya bukan main Inggris gitu kan, di atas 30 juta. Oke, terus mereka Reguilon itu kan berarti musim lalu ya, dan udah balik ke Tottenham kan. Terus satu lagi signingnya adalah, enggak itu doang berarti. Thiago Rodriguez bahkan datangnya di bulan Februari pak. Tapi baru akan bergabungnya di bulan Juli kan kontraknya. Jadi yang mereka baru datangin sekarang cuma si Fabio Carvalho. Terus mereka siapa aja sih kehilangan pemainnya? David Raya tentu saja, Strakosha, terus Finn Stevens ke St. Pauli sama Tristan Krama, itu pemain-pemain muda. Jadi sebenarnya skuadnya nggak gitu berubah sih dibanding musim lalu. Ada Flecken, kipernya Ben Mee masih, terus Rico Henry, Aaron Hickey kalau nggak salah udah balik waktu itu cedera. Kim Jisoo main muda, ada Ethan Pinnock, Nathan Collins, tengahnya Norgard, terus siapa? Onyeka masih stay di situ, Damsgaard juga masih ada. Jadi ya tipikal menurut gue sih tim papan bawah Premier League aja. Nah ini kalau misalnya posisi 9 sampai ya bahkan sampai tadi sebenarnya 14-11 sih. Biasanya kan kalau kayak tadi gue juga nih ya prediksi bawah dulu kan, degradasi siapa, terus prediksi atas, terus sisanya tinggal diisi tengahnya. Karena susah sekali prediksi mid table Premier League. Tapi ya kira-kira seperti ini. Jadi kita mulai dari Bournemouth posisi 13. Mereka tuh kalau salah baru datangin siapa? Si Julian Araujo namanya dari Barcelona. Tapi kan waktu itu dipinjemin kan, gak main di Barcelona gitu ya. Terus ada Brighton yang tentu saja kehilangan manajer mereka. Terus juga berapa main. Tapi Brighton ini kan punya sesuatu dari tim scouting mereka, selalu ada aja pemain jual siapa, datengin lagi pemain muda dari Liga Anta Beranta, dari mana, dari South America yang tiba-tiba bagus gitu loh. Jadi gua rasa akan masih tetap berlanjut. Tapi ya tim-tim seperti Brighton gak bisa nahan pemain mereka terlalu lama, karena pada akhirnya akan dijual juga gitu kan, yang kita sudah lihat selama 2-3 tahun terakhir. Terus Crystal Palace ini datengin Ismail Sarr dari Marseille, terus free transfer dari Kamada sama Riyad Betis. 3 signing yang gua rasa ya bisa masuk ke starting eleven mereka. Karena mereka baru saja kehilangan yang paling besar tentu saja Olis ke Munchen. Kalau misalnya mereka bisa menahan, masih ada Eze kan? Eze. Mana Eze? Oh ini dia. Kalau misalnya mereka bisa nahan Eze, at least tengah musim ini
ya mereka bahkan mungkin bisa finish lebih tinggi dibanding posisi 12. Maksud saya 11. Karena musim lalu itu kan sejak Glasner nanganin mereka ya performa luar biasa. Apalagi kita ngomongin soal striker. Si Mateta yang kemarin baru main di Olimpik. Untuk pekan-pekan kan pasti liburan dong. Baru kelar kemarin Olimpik kan. Dan Mateta tadi kan kemarin GA-nya banyak sekali untuk Crystal Palace. Terutama sejak ganti manajer gitu loh, akhir musim. Yang dimana Adam Wharton jadi pemain yang akhirnya mulai dikenal gitu kan. Tapi dia mungkin sebulan pertama, kalau misalnya dia dari matchday pertama bisa main dan tetap bagus sih, hebat sih. Mungkin sebulan pertama dia akan ya kembalikan fitness dulu, baru akhirnya bisa hopefully menyamai performa dia musim lalu gitu loh. Tapi ya Crystal Palace gua rasa ada batas atas dan mentok atasnya gitu loh. Sebagus apa mereka bisa main. Bisa saja musim lalu itu ya hanya karena perubahan manajerial dan lain-lain membuat mereka jadi overperforming gitu kan. Tapi squad mereka gua rasa ya lebih baik dibanding tim-tim yang gua taruh di bawah. Terus Everton ini kita masih nggak tahu. Kemarin ada rumor-rumornya mau dapat deduction lagi poin kan, karena permasalahan finansial dan lain-lain. Jadi ya masih bisa terjadi. Dan kalau misalnya kita ngomongin soal, bentar kita ke Everton dulu. Everton, kalau kita ngomongin soal gimana mereka menghindari point deduction itu lagi, sekarang itu kan mereka baru saja kehilangan salah satu pemain paling penting mereka, Onana, 60 juta. Bukan tidak mungkin masih ada pemain yang harus mereka jual. Dia itu demi supaya balance keuangan mereka dan akhirnya tidak kena hukuman lagi. Dan satu pemain yang mungkin Anda sangat-sangat tahu adalah Braithwaite. Bukan Braithwaite, Jarrad Braithwaite. Yang dari kemarin kita udah dengar rumornya ke MU kan. Tapi karena valuation sekitar 70 juta, ya akhirnya tidak mau ditebus sama MU, akhirnya dia stay. Tapi kalau misalnya terpaksa nih, kalau misalnya dengan ancaman pengurangan poin, mungkin aja akhirnya dilepas. Dan kalau misalnya dilepas ya masalah. Tentu saja, mereka baru saja kehilangan Onana dan harus kehilangan lagi salah satu pemain reguler mereka, pemain penting mereka, Braithwaite, atau bahkan mungkin pemain lain. Kita tidak tahu, mereka juga masih punya Pickford. Kalau misalnya lihat squadnya mah bagus. Calvert-Lewin, jadi ada beberapa pemain reguler timnas bahkan kan di squad ini. Terus mereka baru aja dapetin Iragbunam yang mungkin bisa menggantikan si Onana. Tapi sepertinya sih posisi 10 ini aja gue udah naruh mereka agak tinggi gitu loh. Terus kita ke Newcastle. Newcastle ini kan salah satu tim Premier League musim lalu yang paling bermasalah dengan cedera. Ditambah lagi permasalahannya si Sandro Tonali. Tapi ya udah itu sudah selesai. Tonali sudah bisa kembali dan mereka punya squad yang cukup bagus tentu saja. Almiron masih tanda tanya masa depannya, tapi mereka kelihatannya juga rumornya akan menggantikan Almiron. Ryan Cherky mungkin kalau misalnya Almiron cabut gitu ya, tapi ini masih tanda tanya. Alexander Isak gue rasa akan tetap dapetin gol, ditambah dengan mereka punya Anthony Gordon, terus ada Callum Wilson juga, dan pemain-pemain tengah mereka juga stay, kelihatannya kan Guimaraes, terus ada Joelinton, dan dengan kembalinya Tonali akan membantu mereka. Apakah bisa finish di atas posisi 9? Mungkin aja, tapi ini tim-tim di atas ini masalahnya ya udah tim-tim topnya di Premier League. Jadi untuk posisi 6-8 ini prediksi gue, Aston Villa posisi 6, 7 Tottenham, dan 8 West Ham. West Ham mungkin, cuma di segitu doang bang. Ya West Ham sih, kalau kita lihat dari signingnya ya, salah satu yang terbaik sih menurut gue. Karena gue jujur lebih excited dengan datangnya Todibo daripada Kilman. Meskipun ya harganya kan, lu bisa lihat kan, Todibo kan loan, sedangkan Kilman itu hampir 45 juta gitu loh. Partnership center back baru mungkin untuk West Ham. Terus mereka juga datengin striker, Fulkrug, yang musim lalu ya pengalamannya bukan sembarangan Pak, mainnya di UCL gitu loh. Memang sudah berumur. Dan apakah harga 30 juta akan worth it? Bisa jadi. Mereka juga datengin Summerfield dari Leeds United yang musim lalu cukup bagus main di Championship. Jadi ini signing-signing yang gua rasa ya sebagian besar dari pemain baru ini akan masuk ke starting lineup mereka tanpa mereka kehilangan pemain yang maksudnya kayak benar-benar main utama. Mungkin hanya Ben Rama pun juga bukan pemain reguler musim lalu setahu gua. Jadi kalau misalnya kita lihat squadnya ya ini adalah tim yang cukup bagus, modal bagus yang dimiliki oleh Lopetegui untuk mencoba push sejauh mungkin, tapi akan sulit karena tim-tim di atas mereka, Tottenham, Aston Villa juga datengin pemain-pemain yang tidak sembarangan gitu loh. Kita lihat dari Tottenham ya. Jadi Tottenham ya musim keduanya si Postecoglou kan untuk di Premier League, dan mereka mungkin yang paling bisa kita lihat tentu saja striker Dominic Solanke, striker baru mereka yang seperti biasa pemain Inggris sedikit tidak murah, tapi Bournemouth kehilangan Solanke dan Tottenham akhirnya mendapatkan pemain nomor 9 mereka. Musim lalu mereka mengandalkan Richarlison kan,
setelah kehilangan Harry Kane. Ya, nggak bisa. Richarlison oke, target man, cuman bukan tipe Harry Kane gitu loh. Bukan tipe striker yang physicality bagus, nahan bola, postur segala macam tinggi. Dimana Harry Kane perfect banget untuk main di situ. Alhasil makanya waktu itu partnership Kane dan sama Son bagus sekali kan. Son tipe yang lari-lari, Harry Kane yang nahan bola. Dan sekarang mungkin bisa keisi dengan Dominic Solanke yang juga musim lalu angka-angkanya untuk Bournemouth di Premier League bagus sekali. Ditambah mereka punya Timo Werner, masih ada Kulusevski, Brennan Johnson. Terus mereka juga masih berhasil menahan Bissouma. Ada ini pemain baru Lucas Bergval, midfielder mereka Maddison sama Bentancur juga masih ada, kelihatannya Lo Celso masih tertanya mungkin akan dijual. Terus untuk back gua rasa dengan tambahan Archie Gray, main muda 18 tahun. Terus ini musim kedua untuk beberapa pemain baru kan, seperti Van de Ven. Terus Pedro Porro juga pemain yang bagus sekali. Udogi sebagian besar masih usianya juga masih di bawah 27 tahun. Jadi akan improve, termasuk untuk kiper mereka Vicario. Dan dengan cara mainnya Postecoglou ya Tottenham mungkin akan seperti musim lalu gitu loh. Tim tipikal yang kalau misalnya menang ya akan menang, bisa tiba-tiba menang 3-0. Tapi bisa juga tiba-tiba ngelawan tim perbawah Premier League menangnya tuh kayak 5-4 yang chaos gitu loh cara main mereka. Dan akhirnya akan banyak gol. Entertaining untuk Premier League lah bisa dibilang. Dan gue prediksi mereka di posisi 7. Aston Villa datengin ya salto pemain terbaiknya Everton. Wah ini Crystal Palace bang. Oh ini tadi gue mau nunjukin Mateta ketinggalan. Kita ke Aston Villa dulu. Mana dia? Aston Villa. Dan mereka akan main di UCL musim ini kan. Kita lihat dulu transfernya. Amadou Onana 60 juta. Terus mereka juga ini mungkin yang under the radar sedikit kali ya kan harganya. Ross Barkley. Musim lalu bersama Luton bagus sekali. Dan dia akan bergabung dengan Aston Villa. Dan gua rasa antara dia jadi starter ataupun kalau misalnya tidak jadi starter akan jadi pemain rotasi yang bagus sekali. Dan signing Aston Villa mungkin kalau misalnya kita membandingin sama West Ham ya bisa jadi lebih bagus atau setara lah dari segi pemain datangkan dan gunanya untuk squad. Aston Villa main di Liga Champions, artinya akan ada tambahan pertandingan kan di midweek tengah pekan. Jadi mereka butuh kedalaman squad tentu saja. Dan dengan aktivitas transfer mereka gua rasa tidak ada masalah. Meskipun memang ada beberapa pemain penting seperti Moussa Diaby yang dijual ke Al Ittihad. Agak kaget gue jujur kan, Diaby masih bagus banget kan. Sama si Douglas Luiz yang dijual ke Juventus. Tapi ya ini spending mereka juga, maksudnya mereka ngejual pemain dengan harga segini udah ratusan juta ini profit ya. Tapi mereka datengin pemainnya pun juga disebar. Oke, ada Ian Maatsen 45 juta sama si Onana. Tapi sisanya pemain-pemain yang dibilang mahal juga enggak. Mereka dapetin Barnechea dan Samuel Ealing Jr. dari Juventus dengan harga ditotalin 20 juta. Jadi gua rasa gua nggak ngomongin soal Aston Villa di UCL karena ini kan prediksi Premier League gitu loh. Tapi kalau misalnya mereka gagal lulus dari grup atau mereka sudah selesai main di UCL istilahnya setengah musim nggak lanjut ke knockout, gua rasa ya akan lebih bagus untuk mereka juga karena bisa fokus ke Premier League dan finish di posisi 6, bahkan mungkin ini terlalu rendah untuk sebagian orang. Tapi gua prediksi mereka di situ. Kita sudah boleh masuk ke top 4. Posisi 4 dulu baru gue tunjukin ya. Liverpool di posisi 4 gue prediksi. Dan Chelsea di posisi 5. Ini dia Chelsea bro. Kemarin gue sempat bikin video, cuman gue mikirnya ya udahlah, pengen bikin video Chelsea datangin pemain mulu. Cuman ya udahlah gue pikirnya digabungin ke prediksi Premier League aja. Lu lihat ini skuadnya Chelsea sebanyak, bahkan sebenarnya ini masih belum total semua pemain gitu loh. Kan masih ada beberapa yang mereka datangin terus dipinjemin ke klub lain dulu kan. Tapi ini skuadnya Anda lihat bro, ini banyak banget pak, bener-bener. Lihat strikernya ada berapa. Dan termasuk nama-nama seperti Lukaku yang masih nggak tahu gitu loh. Mereka bahkan rumornya lagi mau datengin siapa, Joe Felix lagi. Jadi ini mereka kan beli si Guiu permanen. Terus ada lagi siapa? Broya kan udah dipinjemin kalau nggak salah, tapi ini masih di sini ya. Broya harusnya udah nggak ada nih. Jadi gue yakin mereka akan offload berapa pemain lah. Tapi kan ada juga ini kayak David Washington yang belum sempat main di Premier League musim lalu karena masih loan. Diego Moreira sempat udah main. Omari Kelleher main baru. David Datro Fofana tau gue juga bakal di offload sama mereka. Termasuk Lukaku lah ya. Jadi sebenarnya mungkin nanti gak akan sebanyak ini. Tapi kita tahu mereka tim yang paling aktif beli pemain. Kayak tiap hari lu buka Twitter ada aja mereka beli pemain gitu loh. Terus untuk Pedro Neto dianggap midfielder di sini ya, jadi masuk sini sama Dewsbury Hall. Nah, dua pemain ini gue rasa ya hanya dua ini dari semua pemain yang mereka datengin di summer ini yang ya mungkin bisa masuk ke starting lineup Chelsea langsung. Karena kalau kita lihat musim lalu pun sebenarnya kan skuadnya Chelsea ini kan bagus. Oke, mereka sampai sekarang masih belum bisa nemuin nomor 9 yang benar-benar nomor 9 gitu loh. Rumornya Osimhen, tapi kan itu masih nggak tahu, masih ada tanda tanya. Tapi apakah dengan Nicholas Jackson sendiri yang main jadi target man cukup?
Musim lalu kita melihat ya Jackson, dia nyetak gol. Belasan gol di Premier League kalau nggak salah musim lalu, tapi kan bukan striker 20 plus gol yang sebenarnya diinginkan sama Chelsea. Mark Guiu pemain bagus kita tahu, tapi apakah dia bisa nyetak 20 gol di Premier League? Tidak. Cuman ini lebih ke menurut gue supporting role dari pemain-pemain di sekitar dia. Cole Palmer kan, pemain yang luar biasa, baru perpanjang kontrak 2 tahun lagi. Lu bayangin udah punya kontrak durasi 7 tahun, ditambah 2 tahun lagi. Sekarang kontraknya 9 tahun itu. Palmer di Chelsea sampai 2033 kan berarti. Jadi ya gue nggak tahu apa alasannya perpanjang kontrak lagi, tapi ya gue rasa Chelsea ingin mengikat Palmer lebih lama aja supaya valuationnya naik lebih tinggi gitu loh. Bagus main-main ini Pak, macam kayak Mudryk, Sterling mungkin masih ada setahun lagi, masih bisa. Noni Madueke kita lihat di Preston bagus banget kan. Kalau misalnya Nicholas Jackson bisa menjelma jadi striker yang nyetak gol 20 plus per musim di Premier League, ini Chelsea bahkan bisa lebih tinggi dari posisi 5 di prediksi gue. Cuman kan selalu permasalahan untuk tim-tim yang datengin banyak pemain adalah ya gimana cara dalam waktu singkat, apalagi dengan manajer baru Maresca, bisa buat tim ini ngejel, bisa membuat tim yang ya ini dia nyobot main dari mana bisa main bareng dengan satu sistem yang baru dalam waktu singkat persiapannya, dan bisa mengalahkan tim-tim besar Premier League. Karena kalau misalnya kita udah ngomongin top 4, top 5, ini udah perihal mengalahkan tim-tim seperti City, Arsenal, Liverpool. Dan kalau misalnya ngelihat skuad Chelsea ini, memang banyak pemain bagus terutama di tengah mereka. Conor Gallagher kemungkinan besar akan cabut. Meskipun ini masih nggak tahu ya, chaos banget nih transfernya Gallagher gara-gara kemarin si siapa, Omorondin, siapa sih yang pemain Spanyol, pemain muda itu, yang akhirnya batal kan, padahal dia udah Fabrizio Romano udah here we go. Tapi karena batal gara-gara ada masalah lah. Jadi itu masih nggak tahu, masih tanda tanya. Tapi mereka punya Leslie Ugochukwu, mereka punya Enzo sudah pasti, Caicedo, Lavia, bahkan ini pemain baru nih, Renato Veiga kan. Terus Chukwuemeka, ditambah lagi dengan Dewsbury Hall. Pedro Neto gue cukup yakin akan dimainin di winger, jadi dia harusnya masuk ke sini. Dan tentu saja Christopher Nkunku. Nkunku musim lalu setengah musim doang main, bahkan nggak nyampe setengah musim karena cedera. Dan musim ini seharusnya ya kita tahu Nkunku di RB Leipzig sebagus apa lah. Kita tinggal tunggu aja di Chelsea seperti apa. Kalau misalnya bisa ditempatkan di posisi atau role yang cocok dengan gaya main Nkunku, gue rasa ya sebenarnya jawabannya ada di dia. Memang gue tahu dia bukan striker nomor 9, tapi dia pencetak gol. Dia goal getter juga gitu loh. Ditambah ya dengan kemampuan dia, dengan dia punya range passing juga bagus dan lain-lain. Jadi bukan hanya soal nyetak gol, tapi dia bisa nyetak gol. Terus untuk defender, ya paling masalah kan di Chelsea kan defender. Reece James kalau misalnya fit, gue rasa akan aman dengan Kukurea di fullback. Terus untuk center back, mereka baru aja datengin RWO kalau nggak salah ini free transfer waktu itu ya. Terus kan ya pemain-pemain seperti Chalobah seharusnya akan start, belum lagi ada Colwill. Ini Badiashile sama Disasi gue nggak tahu akan stay atau enggak, tapi mereka juga masih punya Fofana. Terus bahkan ada Chilwell. Jadi ini kedalaman squad gue rasa aman. Karena kayak mereka punya 2 right back, punya 2 left back yang bagus, dan ditambah lagi dengan center back. Tergantung gimana ntar Maresca main. Dengan formasi 4 back atau dengan 3 back pakai wing back atau gimana. Tapi kualitas mah ada. Terus kiper, Kepa masih nggak tahu nih ya. Karena Kepa ini kan sebenarnya kan loan di Madrid musim lalu, dan dia sekarang sebenarnya udah statusnya balik ke Chelsea. Tapi entah dia akan dijual, gua rasa sih bakal dijual sih atau dipinjemin lagi. Karena ya gimana caranya, ini kiper ada berapa Pak? Ini Philip Jorgensen satu yang baru nih, kiper dari La Liga ini kan. Terus ya untuk musim ini gue rasa Robert Sanchez harusnya akan start sih. Tapi kita lihat nanti Maresca akan seperti apa. Nah, ini sebenarnya gue agak-agak ragunya adalah manajer jadi Championship gitu. Maksudnya Maresca musim lalu ya bagus sama Leicester. Tapi ini yang pertama liganya berbeda persaingannya, dan lu tahu bedanya Championship sama Premier kan lumayan kan, ditambah lagi pemain-pemain yang harus di-manage gitu loh. Dengan Leicester itu sebagian besar adalah skuad yang sama dengan musim sebelumnya. Oke, Chelsea juga sebagian besar mungkin pemain-pemain core-nya iya. Tapi ya itu kan, dengan aktivitas Chelsea di transfer window, datangin pemain sebanyak itu, kalau misalnya manajer nggak bisa bikin pemain-pemain ini jadi satu grup yang apa ya, cair mainnya istilahnya, sulit. Dan masalahnya dia juga manajer baru. Jadi ini tantangan. Tapi menurut gue di antara semua tim Premier League ya, terutama tim-tim yang tadi gue prediksi di top 7, Chelsea ini yang berpeluang mungkin bisa tembus sampai ke top 2. Tergantung, maksudnya potensinya, kita ngomongin potensi. Gue memang taruh mereka di posisi 5, tapi potensinya besar.
Karena pemain atau materi squad yang mereka punya bagus sekali. Udah terlalu lama di Chelsea bang. Lanjut ke Liverpool. Ya, Liverpool gue prediksi ada di posisi 4. Mungkin lu bisa tebak lo top 3-nya seperti apa kan. Karena tinggal sisa 3 tim juga. Tapi permasalahan utama Liverpool yang kita tahu transfer. Baru saja kemarin itu permasalahan Zubimendi tuh. Gue nggak tahu urusannya gimana. Karena sebenarnya kan ya La Liga itu kita tahu kan semua pemain harus punya release clause dan ya tinggal ngaktifin release clause aja. Pada akhirnya berita dari media adalah Zubimendi yang mau stay di Real Sociedad. Nggak tahu karena Sociedad yang nahan atau gimana, kita nggak tahu lah. Kita nggak akan pernah tahu soal itu. Karena itu kan diberitain sama media. Tapi kalau misalnya Liverpool berhasil datangin Zubimendi itu akan jadi tambahan bagus dan mereka butuh. Tapi sekarang kan kenyataannya tidak. Musim lalu ini angka musim lalu ya. Top scorer mereka salah, 18 gol. Assist GA-nya 28. Apakah Muhammad Salah musim ini masih bisa sebagus musim lalu? Kalau misalnya itu, gue rasa masih bisa. Tapi, apakah Muhammad Salah musim ini bisa lebih dari musim lalu? Itu yang gue agak ragu. Bahkan kemarin pun juga rumornya Salah mau cabut kan. Tapi gak jadi. Maksudnya dia kan bukan pemain muda lagi pak. Dan bukan pemain yang 26-27 gitu loh. Jadi gue rasa angkanya akan mulai nurun dan mulai dari musim lalu. Gue bisa salah tentu saja. Tapi ini pun juga akan jadi musim di mana pemain-pemain seperti paling gampang dari Nunes lah, yang punya potensi untuk jadi striker, yang nyetak gol 20 plus mungkin dengan alasan karena dia udah main bareng main-main ini yang tidak terlalu berubah banyak. Jadi sebenarnya Liverpool transfernya seperti ini itu bisa jadi sesuatu yang bagus atau bisa jadi sesuatu yang buruk gitu loh. Bagusnya kan ya ini pemain main bareng musim lalu, nggak perlu lagi adaptasi kecuali manajer. Itu berbeda sama tadi Chelsea, udah manajer baru, pemain-pemainnya isinya banyak yang baru juga, agak sulit gitu kan. Sedangkan ini kan berarti kan ya kalau misalnya pun dirotasi atau ada perubahan formasi dan lain, ya mainnya sama dia lagi. Ya mereka sudah main dari musim lalu. Bahkan beberapa dari mereka ya contoh lah Alexander-Arnold, Salah, Van Dijk itu udah bertahun-tahun gitu kan bersama. Jadi Liverpool juga tim yang mungkin bisa lebih dari prediksi gue potensinya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat dengan kompetisi yang mereka ikuti, ya itu yang bisa jadi masalah. Apalagi kalau misalnya 1-2 pemain mereka cedera. Makanya tadi gue bingung banget kan, Fabio Carvalho dijual ke Brentford, dijual permanen pula. Karena ya hanya sekedar untuk jadi squad player aja gitu loh. Pemain yang ya udah kalau misalnya amit-amit ada yang cedera, pemain utama mereka ya bisa ada penggantinya. Tapi gue rasa mungkin Arne Slot ya nggak mau terlalu jor-joran dulu di awal. Mungkin dia lebih ke pengen ngelihat 6 bulan dulu dan nanti di bulan Januari bisa jadi kan. Kalau kita ngelihat materi squadnya bagus pak. Masih bagus ini. Belum lagi nanti kalau misalnya ada pemain-pemain dari akademi mereka yang promosi ke tim senior dan lain-lain ya. Bisa jadi lebih bagus itu loh. Kwanzaa musim ini gue rasa ya bisa lebih bagus daripada musim lalu. Terus untuk pemain tengah mereka juga ya masih cukup seharusnya lah. Tergantung dari fitness mereka seperti apa sepanjang musim. Diogo Jota juga pemain yang bagus sekali. Luis Diaz ini lagi baru banget, ada rumornya, gue nggak tahu benar atau enggak ya, dan berapa persen kemungkinan terjadi. Masa ia mau dibeli sama City, Luis Diaz? Kalau sampai Liverpool lepas Luis Diaz sih aneh sih. Karena maksudnya ya punya Jota, Gakpo memang, cuman Luis Diaz tuh bagus sekali pak. Yang menurut gue benar-benar bisa gantiin Mane gitu loh. Kan waktu itu sulit sekali dong untuk gantiin trio Firmansyah mereka kan, Firmino, Mane sama Salah gitu loh. Dan sekarang sisa tinggal Salah doang. Tapi Luis Diaz sejauh ini oke banget. Dibanding dari Nunes gantiin Firmino, menurut gue lebih sukses Luis Diaz gantiin Mane. Jadi kira-kira itu untuk Liverpool. Dan langsung saja ini dia juaranya. Gue prediksi, nih lu tahu ya gue fans Arsenal oke. Tapi lu tahu gue selalu setiap tahun, bahkan kalau nggak salah gue sejak bikin prediksi Premier League nggak pernah gue prediksi Arsenal juara. Kalau nggak salah, kalau misalnya saya salah koreksi atau pernah ya. Tapi seingat gue tuh selalu setiap tahun karena gue fans Arsenal, gue tuh mencoba semaksimal mungkin untuk tidak bias gitu loh. Yang bahkan bikin gue jadi prediksi Arsenal terlalu rendah posisinya. Tapi musim lalu kita tahu Arsenal itu kan hanya miss out 2 poin dari City di klasemen kan. Yang akhirnya City jadi juara Premier League gitu loh. Jumlah kemenangan mereka pun sama. Cuman perkara Arsenal waktu itu 2 kali draw poin aja, kalah. Di mana City imbang dan itu berpengaruh sekali tentu saja. Tapi ini lebih ke apa ya? Ya mungkin bisa bilang harapan juga sih sebagai fans Arsenal ya. Tapi menurut gua kalau misalnya ada satu musim yang kemungkinan terbesar untuk Arsenal bisa juara dan City bisa kepleset adalah musim ini. Tentu saja ada faktor dari Arsenal sendiri. Arsenal yang
Ya, ini squad yang bagus dan ketambahan Calafiori, pemain yang kemarin di Euro tampil luar biasa bagus, dan kalau misalnya dia bisa seperti itu mainnya untuk Arsenal ya akan jadi addition yang bagus sekali, entah itu jadi pemain rotasi atau bahkan mungkin bisa start. Ditambah lagi Timber musim lalu cedera. Jadi sebenarnya seperti dua pemain baru di lini belakang Arsenal, Timber sama Calafiori. Ditambah lagi dengan midfielders yang sudah menurut gue lumayan ya, nggak bagus banget ya, tapi lumayan. Mungkin akan ada satu nama lagi, Mikel Merino. Mungkin. Belum done deal tentu saja, tapi ya kelihatannya sih Arsenal harusnya akan datengin pemain lagi. Entah itu pemain tengah atau striker. Dan untuk pemain depan, ya mungkin akan tetap butuh selain Gabjes gitu kan. Dan Ketia juga kemarin sempat mau pindah tapi gagal, jadi tidak tahu dia state of mind-nya seperti apa, tapi kita tahu sebagus apa Saka, Martinelli dengan Trossard yang bisa jadi supportnya, atau bahkan mungkin musim ini berubah gitu kan, Trossard yang start atau gimana kita nggak tahu, tapi kualitasnya ada di situ. Kedalaman squad tentu saja butuh, jadi gua rasa Arsenal bakal datangin pemain lagi, tapi ini lebih ke City. Kita tahu Manchester City bagus, kita tahu squad mereka gila sekali kualitasnya, tapi mereka baru aja ngejual dari tadi ini udah muncul Alvarez. Dan kenapa satu pemain ini menurut gue bisa jadi alasan kenapa mereka kepleset? Kedalaman squad. Sadar nggak sadar, meskipun kelihatan Alvarez seperti bukan pemain regular City gitu ya, nggak seperti Haaland kan, tapi dia pemain yang penting sekali pak. Gue nggak ngerti alasan dibalik dijualnya Alvarez, mungkin lebih ke dari pemainnya. Sebenarnya dari segi jam terbang dia dapat jam terbang, tapi dia bukan pemain yang selalu starter gitu loh. Dan City kehilangan pemain ini, mereka datengin si Savinho di sini gue nggak tahu kenapa nggak muncul. Dan mereka akan tentu saja ntar ketambahan si HFD harusnya di bulan Januari 2024. Enggak dong, harusnya ini udah ada kali ya. Nggak tahu lah, tapi HFD kan masih pemain muda lah. Jadi gue rasa akan tetap butuh waktu. Cuman agak sulit pak. Savio itu buat Girona bagus, tapi yang pertama dia masih adaptasi buat Premier League, yang kedua dia masih muda 20 tahun. Dan gua rasa levelnya gak akan langsung, mungkin dalam waktu 3 tahun bisa, tapi gak akan langsung musim ini nyampe ke levelnya Alvarez sebagai pemain yang lu bener-bener bisa andelin gitu loh. Ketika City lagi stuck, ketika City lagi butuh gol, dan di saat Haaland lagi gak bisa nyetak gol, Alvarez masuk. Berapa kali dia nyetak gol menit-menit akhir sebagai pemain pengganti buat City. Itu. Jadi itu lebih ke yang gue bilang tadi, ini kesempatan mungkin satu-satunya buat Arsenal. Itulah sebabnya gue prediksi Arsenal yang juara dan City yang kepleset. Saya tentu saja bisa salah, tapi kita lihat saja nanti di akhir musim. Gue juga, maksudnya, gue selalu kan kalau misalnya Arsenal tuh gue nggak mau yang terlalu Arsenal bisa ini bisa, nggak juga, nggak tahu. Arsenal juga ini agak meragukan pak. Lo bayangin kalau misalnya pemain kuncinya ada yang cedera atau apa, kena masalah dan lain-lain, ya kelar udah. Karena kedalaman skuad Arsenal ya ini agak-agak rawan gitu loh. Untuk sekarang dengan skuad seperti ini, kalau misalnya semua pemain fit ya bagus. Tapi ini istilahnya kayak cuma butuh 1 atau 2 pemain dari starting 11 nggak bisa main, udah langsung ambruk semuanya. Dan itu bisa saja mungkin sekali terjadi bahkan. Lo tahu musim Premier League panjangnya seperti apa, dengan tim seperti Arsenal yang bakal main di 4 kompetisi total kan, termasuk Eropa Cup. Jadi bakal sulit. Nah terus kita bahas mungkin MU. Gue prediksi di posisi 3. MU ini gue nggak tahu ya, mungkin untuk sebagian orang, mereka kan musim lalu finish di posisi 8 kan. Mungkin tuh sebagian orang akan jadi tim yang ya mungkin akan finish di sekitar segituan lagi bang. Gue nggak tahu ya, tapi gue rasa bisa posisi 3 tuh bisa banget, atau bahkan mungkin bisa lebih. Ini bukan cuma soal musim lalu mereka berhasil ngalahin City di final FA Cup kan. Ya itu faktor juga tuh saja, itu membuktikan bahwa berarti MU ini punya kualitas yang di hari baik mereka, kalau pemain mereka perform, mereka bisa mengalahkan tim terbaik di Inggris bahkan. Kita nggak usah ngomongin soal kemarin pemainnya City bilang kita kemarin itu habis pesta nggak fit mungkin pas main. Nggak lah, itu nggak usah dibahas yang kayak gitulah. Intinya adalah yang terjadi di lapangan aja. Dan kemarin pun juga baru Community Shield, yang kalau misalnya Rashford bisa manfaatin peluang, menang itu United. Tapi ini kan kita ngomongin tim yang musim lalu mereka mengandalkan sekali Kobbie Mainoo, pemain yang masih sangat muda, dan Garnacho juga pemain muda, dan Højlund juga pemain muda. Seperti biasa pemain-pemain muda kayak gini, seiring berjalannya waktu, istilahnya makin lama mereka stay, akan makin bagus harusnya, karena mereka terus berkembang. Dengan tambahan pemain-pemain yang menurut gue ini belum dandil ya, karena belum ada di sini, tapi
Dari sini aja Zirkzee sama Leny Yoro, tentu saja kita tahu soal Leny Yoro lah. Oke, 18 tahun belum terbukti dan lain-lain. Iya, tapi tentu saja ada alasan. Karena mereka lebih berhati-hati sekarang kalau bisa beli pemain kan. Contoh Branthwaite akhirnya nggak didatengin karena mungkin terlalu mahal. Jadi ada alasan mereka mau keluar duit sebanyak ini untuk pemain yang belum terbukti di Premier League. Dan ada alasan juga kenapa Real Madrid tertarik untuk datangnya Leny Yoro. Pada akhirnya Leny Yoro milih ke MU, ya gua rasa itu bisa jadi boost kepercayaan diri buat fans MU sih. Karena yang nggak bisa dipungkiri salah satu tim terbesar di Inggris, bahkan mungkin dunia. Mungkin nggak akan di musim pertama ini Leny Yoro, apalagi kan kemarin baru cedera kan, gue nggak tahu cedera berapa lama dia, tapi mungkin nggak akan langsung jadi starter gitu loh. Tapi ini pemain masa depan. Untuk Zirkzee bagus bersama Bologna musim lalu, gue rasa sekarang menambah opsi atau dimensinya Ten Hag mainin dia di depan atau mainin gimana formasi nyerangnya United gitu loh. Yang tadinya cuma mengandalkan Højlund sebagai striker, sekarang ada opsi lain atau bahkan mungkin bisa main bareng. Dan dia bukan pemain yang cuma bisa jadi striker. Output dia berupa assist, passing, pergerakan juga ada. Jadi nggak bener-bener target man, tapi dia bisa jadi target dan bisa jadi striker gitu loh. Jadi opsinya banyak sekali, cara mereka nyerang juga bertambah. Ditambah lagi dengan dia kalau misalnya memang beneran udah damai nih ya Jadon Sancho. Maksudnya permasalahan Sancho ini kan pasti kan dibahas terus lah. Setiap kali dia main jelek akan dibahas. Setiap kali dia main bagus juga akan ada kubu mana yang ngebahas gitu kan, tipikal lah. Tapi pada akhirnya ya kita ngelihat Sancho waktu itu di Dortmund, yang waktu itu ya sebelum yang musim lalu pun sebenarnya nggak buruk kan. Tapi maksudnya sebelum dia akhirnya ke MU itu kan bagus sekali. Dan gue cukup yakin masih ada di dalam diri Sancho, masih ada pemain itu. Bahkan untuk pemain seperti Anthony pun yang orang-orang bilang ya akhirnya sekarang dibilang jadi overpriced dan lain-lain kan. Tapi gue cukup yakin sebenarnya masih bisa menjadi Anthony yang dulu membuat MU akhirnya ya tertarik untuk datangin dia. Ditambah dengan yang sudah terbukti mungkin beberapa bulan terakhir ya Amad Diallo. Jadi Rashford juga, ya Rashford harusnya lagi ada di puncak-puncaknya karir dia kan. Belum lagi kita ngomongin Garnacho. Jadi untuk lini depan MU ini salah satu yang paling lengkap justru di top half Premier League. Dengan pemain-pemain yang lu mungkin tertawa ngelihat Anthony dan lain-lain, tapi hati-hati aja kalau misalnya dia nanti tiba-tiba beneran bisa nyetak banyak gol. Atau at least provide assist lah. Nggak melulu soal gol gitu kan, apalagi winger. Dan menurut gue kemungkinan besar terjadi. Nggak cuma dari Anthony ya, tapi dari pemain-pemain lain seperti Diallo, Sancho, Rashford bahkan. Kita tunggu nanti. Nah, pemain tengah. Tentu saja masalah lini tengah kan, United kan. Mereka tuh kalau nggak salah masih lagi mau datengin CDM. Rumor terbesarnya Ugarte, cuman gue nggak tahu ya kelanjutannya gimana. Tapi Bruno udah nggak usah ditanya lah ya, pemain yang tentu saja akan diandalkan. Terus Mason Mount kalau misalnya fit, kita tahu kemampuan dia seperti apa, bisa jadi pemain nomor 6, nomor 8, nomor 10 bahkan kan, attacking midfielder gitu. Jadi bisa Scott McTominay mungkin akan dijual kalau misalnya mereka datengin DM Ugarte mungkin. Tapi ya untuk CDM gue rasa dengan adanya Casemiro saat ini dan Kobbie Mainoo aman-aman aja sih. Eriksen kan bukan benar-benar defensive midfielder kan, dia lebih ke 8 memang kan. Jadi untuk pemain tengah ya kalau misalnya mereka bisa datengin DM sekarang untuk gantiin McTominay ya bagus. Tapi kalau misalnya enggak pun gue rasa udah aman. Casemiro memang nggak sebagus Casemiro di Madrid gitu loh. Cuman siapa yang tahu? Gue tahu Casemiro udah bukan pemain yang akan bisa musim ini bisa lebih bagus daripada saat dia waktu itu peaknya di Madrid. Enggak lah, udah lewat gue rasa ya. Tapi kan Casemiro di Madrid kan bagus banget pak. Itu berapa trofi UCL gitu loh. Maksudnya nggak usah menyamai Casemiro Madrid deh. Casemiro hampir seperti di Madrid aja udah cukup gue rasa untuk bisa sangat membantu MU. Ditambah lagi dengan udah ada Kobbie Mainoo di posisi itu. Apalagi kalau misalnya mereka datangin defensive midfielder lagi. Jadi untuk pemain tengah juga gue rasa MU fine-fine aja harusnya. Dan back, ini kan yang paling bermasalah lah ya. Wan-Bissaka harusnya akan deal ke West Ham, tapi belum diumumkan resmi. Dan mereka juga akan kedatangan yang tadi gue bahas di awal, yang belum ada di sini, 2 pemain dari Munchen, Matthijs de Ligt dan Mazraoui. Wan-Bissaka cabut, gue jujur agak kaget, tapi ya mungkin itu lebih ke untuk dana lah ya, untuk membalancekan keuangan gitu kan.
Gak mungkin mereka tidak jual lawan Bisaka dan mereka datengin sebanyak itu pemain gitu lah. Tapi mereka masih punya Diogo Dalot kan di right back. Malaysia gue gak tahu bakal main atau enggak, atau dia akan tetap stay di MU atau nggak muncul atau gimana nggak tahu. Tapi Harry Amazis tau gue left back dengan masih adanya Luke Shaw, jadi full back gue rasa aman. Mazraoui juga masih harus dites di Premier League seperti apa. Tapi kalau kita ngomongin center back, memang ngelihat kayak Johnny Evans di tahun 2024 masih start dan buat MU tuh agak aneh sih. Cuman ya kita nggak bisa bilang dia pemain jelek. Dia juga ditahan untuk alasan tertentu, tentu saja homegrown dan lain-lain kan, pasti ada alasan. Tapi ini lebih ke gue rasa MU yang nunggu aja gitu loh pemain yang akan datang berikutnya, yaitu Matthijs de Ligt. Gue gak tahu apa yang terjadi dengan dia di Munchen beberapa tahun terakhir, tapi ya bagi gue sih di memori gue masih jelas Matthijs de Ligt waktu itu di Ajax gitu loh. Pemain muda yang udah bahkan di usia dia sangat muda udah jadi kapten Ajax segala macam gitu loh. Dan dengan dia udah spend beberapa musim setelah itu, ya sama dengan kasus dulu Donny van de Beek lah yang akhirnya udah lepas dari MU kan. Tapi de Ligt itu bagus sekali. Dan menurut gue ya dialah jawabannya buat MU. Ditambah dengan dia main untuk manajer yang ya dia sudah familiar, Ten Hag. Bekerja sama di Ajax waktu itu kan. Gue lupa nggak tahu berapa musim mereka main bareng, tapi ditambah lagi ada Lisandro Martinez. Apakah mereka pernah main bareng atau tidak, saya tidak tahu. Mungkin pas de Ligt cabut, Lisandro Martinez baru gabung atau gimana, tapi ya ini familiar gitu loh untuk dia. Bukan benar-benar sesuatu yang baru di sistem yang baru banget gitu kan. Jadi gue rasa akan sangat mengimprove MU, terutama untuk backline mereka musim depan. Justru permasalahan yang menurut gue di kiper sih. Gue gak bilang Onana jelek ya, memang nyentrik banget yang kemarin kan itu di Community Shield bisa begitu loh. Tapi gue rasa itu hal yang wajar sih untuk dilakukan sama kiper. Maksudnya itu sesuatu yang normal, cuman gak banyak kiper yang berani begitu aja gitu loh. Jadi Onana memang tipe kiper seperti ini. Kalau misalnya soal kualitas mah menurut gue oke-oke aja. Tapi ini lebih ke backupnya dia. Kita tahu Onana waktu itu yang musim lalu kan sempat yang dia AFCON kalau nggak salah ya, yang bahkan sampai harus abis main langsung terbang balik untuk demi bisa main, abis main buat negara aja gitu kan, mesti terbang secepatnya untuk main buat MU gitu kan. Jadi kayak entah Ten Hag tidak percaya dengan Bayindir atau gimana, tapi Bayindir stay musim ini. Cuman gue rasa akan ada waktu di mana MU harus tetap beli kiper sih. Tom Heaton kita tahu alasan ditahan juga karena homegrown dan lain-lain. Jadi akan ada waktunya kayaknya harus tetap butuh datang kiper. Kalau misalnya mereka emang mau dapat kiper yang homegrown, gue rasa opsinya waktu itu sebenarnya ada Dean Henderson kan. Cuma dia Dean Henderson mungkin butuh jam terbang, dan memang kebanyakan kiper ketiga pastinya tidak akan seneng gitu loh dengan situasi mereka. Bahkan kiper kedua pun, contoh Bayindir lah. Jadi agak sulit untuk berharap MU bisa mempertahankan kiper-kiper homegrown yang usianya masih pick seperti waktu itu Dean Henderson. Mungkin kalau misalnya kita bilang Pickford sekarang, apakah Pickford mau gabung ke MU? Mungkin iya, tapi kalau dijanjiin nomor 1, kalau dia dijanjiin yang kiper kedua atau ketiga ya gak bakal mau gitu loh. Karena dia juga harus mikirin soal tempat dia di timnas gitu kan. Alhasil makanya ujung-ujungnya kiper ketiganya main-main seperti Heaton atau si Scott Carson di City gitu kan. Itu wajar. Tapi akan butuh, entah itu musim ini di winter atau bahkan sekarang di summer atau musim depan, MU tuh datang kiper lain untuk bisa nyaingin Onana gitu loh. Jadi bukan berarti Onana jelek, tapi butuh persaingan aja. Kiper yang kualitas setara. Gue nggak tahu banyak soal Bayindir. Setahu gue harusnya sih bagus-bagus aja. Cuman ya mungkin levelnya nggak se-Onana kali, atau belum se-Onana karena usia dia lebih muda kan. Jadi banyak banget bang di MU. Iya saya begitulah. Yang gue informasi atau lebih banyak ya saya ngomong lebih banyak. Jadi kira-kira itu prediksi gue untuk Premier League musim 2024-2025. Kalau misalnya Anda mau prediksi, silakan. Mau koreksi saya juga silakan di komen. Tapi sekali lagi jangan baper. Misalnya fans Chelsea gue taruh di posisi 5 atau Liverpool atau Tottenham mungkin. Ya ini hanya prediksi doang bro. Dan biasa prediksi gue mah pasti salah. Jadi ya ini hanya sekedar prediksi dari gue yang ya cukup excited untuk menyambut kembali musim baru sepak bola. Dan kita lihat ntar akan seperti apa. Gua rasa dengan segala macam pemain-pemain baru, signing baru, dan persaingan top half akan membuat musim ini jadi cukup seru. Ditambah lagi kalau misalnya kita ngomongin keluar dari Premier League, ada UCL kan dengan format barunya yang tentu saja akan berpengaruh. Ya gue baru ingat tadi ngomongin soal siapa, Aston Villa ya yang udah kelar. Enggak, gua rasa nggak kelar di bulan Desember berarti kan. Karena sekarang untuk UCL itu akan main 8 pertandingan dong di grup kan, bukan 6 lagi kan. Dan kalau misalnya 8 pertandingan itu antara dipadetin di bulan sampai Desember atau dilebihin ke Januari. Gue rasa akan dilebihin ke Januari sih, gue gak tahu juga deh. Karena kita terbiasa dengan bulan Desember main ya stop sampai 6 pertandingan grup stage UCL. Sekarang 8 pertandingan, mungkin 2-nya akan ke Januari.
Kalau misalnya duanya dipaksa di paruh pertama sih agak kacau, bahkan lebih padat lagi berarti akan lebih bermasalah karena juga ya untuk pertama kalinya kan format baru CL ini. Musim pertama format baru gitu loh. Jadi untuk sebagian tim juga mungkin akan harus adaptasi segala macam, tapi ya akan seru gua rasa. Kita lihat nanti seperti apa. Dan kalau misalnya saya sempat, ini kan gue pakai Vote prediksinya, jadi ini ada poin-poin ada segala macam, gue bisa ngecek. Ntar di akhir musim gue bisa kembali lagi ke prediksi gue yang sudah gue submit ini seperti ini, dan kita lihat sejauh apa saya, sengawur apa prediksi gue. Tapi ya, terima kasih buat yang sudah nonton atau mendengarkan podcast ini. Sampai jumpa di konten-konten Jajam berikutnya. Bye.